Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah data mining dengan studi kasus memprediksi status kelulusan mahasiswa menggunakan Student Performance Dataset. Penjelasan dataset dan tahapan KDD. Dataset yang saya gunakan adalah Student Performance Dataset yang berisi data akademik, sosial, dan keluarga dari 395 siswa. Dataset ini termasuk kasus data mining karena memiliki banyak data dan atribut yang dapat dianalisis untuk menemukan pola yang mempengaruhi prestasi belajar dan kelulusan siswa. Tahapan KDD atau Knowledge Discovery in Database yang diterapkan terdiri dari 5 tahap. Pertama, selection, yaitu memilih atribut yang relevan seperti jenis kelamin, usia, waktu belajar, jumlah kegagalan sebelumnya, absensi, akses internet, dukungan keluarga, serta nilai G1, G2, dan G3. Tahap kedua adalah pre-processing, yaitu membersihkan data dengan memeriksa missing value, data duplikat, outlier, dan inkonsistensi data. Tahap ketiga adalah transformation, yaitu mengubah data ke format yang dapat diproses oleh algoritma data mining. Keempat, data mining, yaitu membangun model klasifikasi menggunakan algoritma tertentu. Dan terakhir adalah intervention atau evaluation, yaitu mengevaluasi hasil model yang telah dibangun. Selanjutnya ada identifikasi tipe data. Pada dataset ini terdapat 2 jenis tipe data. Yang pertama adalah data kategorikal atau nominal seperti school, sex, address, font size, Gordian, internet, dan FAMSAP. Data ini hanya menunjukkan kategori tertentu dan tidak dapat dilakukan operasi matematika. Dan yang kedua adalah data numerik seperti X, study time, failures, absences, G1, G2, dan G3. Data numerik dapat dihitung rata-rata, nilai minimum, maksimum, maupun standar deviasinya. Pengelompokan tipe data sangat penting karena menentukan metode pre-processing dan algoritma yang digunakan. Ini adalah analisis kualitas data dan pre-processing. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kualitas data. Pertama adalah missing value. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dataset tidak memiliki missing value sehingga seluruh data dapat langsung digunakan. Kedua adalah noise. Noise merupakan data yang tidak wajar. Contohnya, jika terdapat usia siswa sebesar 150 tahun, maka data tersebut dianggap tidak masuk akal. Dan yang ketiga adalah outlier, yaitu nilai yang sangat berbeda dari data lainnya. Misalnya jumlah absensi yang terlalu tinggi dibanding mayoritas siswa. Keempat adalah inkonsistensi data. Misalnya penulisan mail kecil dan M besar yang harus diseragamkan menjadi satu format. Setelah pemeriksaan dilakukan, tahapan pre-processing meliputi pengecekan missing value, pengecekan duplikasi data, deteksi outlier, encoding atribut kategorikal, dan nominasi atribut numerik. Dan materi yang keempat, data transformation. Data transformation dilakukan agar data siap digunakan oleh algoritma klasifikasi. Langkah pertama adalah normalisasi data numerik. Normalisasi bertujuan menyamakan rentang nilai setiap atribut sehingga tidak ada atribut yang terlalu dominan. Contohnya atribut X memiliki rentang 15 sampai 22, sedangkan absence memiliki rentang 0 sampai 93.
Jika tidak dinormalisasi, maka atribut absence dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dibanding atribut lainnya. Langkah kedua adalah transformasi atribut kategorikal dan atau encoding. Karena sebagian besar algoritma hanya dapat membaca angka, maka data kategorikal harus diubah menjadi numerik. Sebagai contohnya, jenis kelamin female diubah menjadi 0 dan male diubah menjadi 1. Nilai yes diubah menjadi 1 dan no diubah menjadi 0. Langkah berikutnya adalah membuat label kelulusan berdasarkan nilai akhir atau G3. Jika nilai G3 memenuhi batas kelulusan, maka diberi label lulus, sedangkan nilai di bawah batas diberi label tidak lulus. Selanjutnya dilakukan filter selection, yaitu memilih atribut yang paling relevan terhadap prediksi kelulusan seperti age, study time, failures, absence, internet, FAMSUB, G1 dan G2. Materi yang kelima adalah rancangan data warehouse atau OLAP. Untuk mendukung analisis data, dibuat rancangan data warehouse sederhana. Data warehouse terdiri dari fact table dan dimension table. Fact table yang digunakan adalah fact kelulusan yang berisi nilai G1, G2, dan G3 serta status kelulusan mahasiswa. Sedangkan dimension table terdiri dari dim mahasiswa, dim akademik, dan dim keluarga. Ketiga dimensi tersebut dihubungkan ke fact kelulusan menggunakan model star skema. Selain itu, digunakan operasi OLAP untuk analisis data. Operasi roll up digunakan untuk melihat ringkasan data secara umum. Operasi drill down digunakan untuk melihat data secara lebih rinci. Operasi slash digunakan untuk mengambil sebagian data berdasarkan satu kriteria tertentu. Sedangkan operasi dig digunakan untuk mengambil data berdasarkan beberapa kriteria sekaligus. Dengan OLAP, pihak sekolah dapat menganalisis prestasi siswa dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya ada materi ke-6, Exploratory Data Analysis atau EDI. EDI dilakukan untuk memahami karakteristik data sebelum membangun model. Langkah pertama adalah melakukan statistik deskriptif, yaitu menghitung median, modus, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Langkah kedua adalah membuat visualisasi data. Visualisasi yang digunakan antara lain histogram untuk melihat distribusi nilai akhir G3, box plot untuk mendeteksi outlier pada X, absence, dan G3, bar chart untuk melihat jumlah siswa laki-laki dan perempuan serta jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus. Heat map korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar atribut sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap prestasi siswa. Dan materi yang ketujuh, classification dan pembangunan model. Kasus ini termasuk clarification karena tujuan akhirnya adalah memprediksi kategori kelulusan siswa. Label yang digunakan adalah status kelulusan berdasarkan nilai G3. Sedangkan fitur yang digunakan antara lain set, age, study time, failures, absence, internet, FAMS, G1 dan G2. Tahapan pembangunan model dimulai dengan membagi data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk memuji model. Hasil model kemudian dievaluasi menggunakan X-ray, version, recall, dan F1 score. Dan selanjutnya materi ke-8, algoritma yang dipilih. Algoritma yang saya pilih adalah random forest. Alasan pemilihannya adalah karena random forest mampu menangani banyak atribut sekaligus, memiliki tingkat akurasi yang tinggi,
tidak mudah mengalami overfitting, serta mampu menunjukkan atribut mana yang paling berpengaruh terhadap kelulusan siswa. Dengan kelebihan tersebut, Random Forest menjadi salah satu algoritma yang sangat cocok digunakan pada kasus prediksi status kelulusan mahasiswa. Baik, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Taden Performance Dataset dapat digunakan untuk memprediksi status kelulusan siswa melalui tahapan KDD, pre-processing, transformasi data, ADA, pembangunan data warehouse, serta pemodelan klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest. Diharapkan hasil analisis dapat membantu pihak sekolah dalam mengidentifikasi siswa yang berpotensi mengalami kesulitan akademik sehingga dapat diberikan pendampingan lebih awal. Sekian presentasi dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila suaranya agak itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.